Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan berkaitan dengan kapasitor dan dielektrik. Melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan listrik statis. Ya. Apa itu kapasitor? Itu ya definisinya. Kita lihat. Nah ini kapasitor ini dibuat dari suatu penghantar itu. Berdekatan, yang satunya diberi muatan positif, yang satunya diberikan muatan negatif. Sehingga antara kedua penghantar itu nanti satu ada beda potensial, yang kedua adanya medan listrik. Kemudian sifat dari kapasitor sendiri adalah untuk menyimpan energi atau muatan listrik. Nah, besarnya kapasitor itu ditentukan oleh besar kecilnya muatan yang disimpan tiap satu satuan beda potensial. Sehingga secara matematis dituliskan bahwa C sama dengan Q per V. Jadi kalau kita tuliskan di sini, C sama dengan Q per V. V-nya adalah potensial, atau Q sama dengan C kali V. Nah, C kali V. Q-nya adalah muatan, C-nya adalah kapasitansi kapasitor, dan V-nya adalah beda potensial, persamaan umum dari kapasitor. Kita lanjutkan kegunaan kapasitor, yaitu satu, untuk menghindari terjadinya loncatan listrik pada rangkaian-rangkaian yang mengandung kumparan bila tiba-tiba diputuskan arusnya. Yang kedua adalah rangkaian yang dipakai untuk menghidupkan mesin mobil itu juga menggunakan kapasitor. Kemudian yang ketiga, untuk memilih panjang gelombang yang ditangkap oleh pesawat penerima radio. Ini dapat dilihat di semua komponen elektronika, misalkan TV. Kalau tidak radio pada zaman dulu pasti mempunyai kapasitor, ya. Kemudian bentuk kapasitor dapat dilihat pada gambar di sini. Ini secara gambar sudah dapat kalian lihat, bisa bentuk tabung, bisa bentuk bola, dan lain sebagainya. Bisa dilihat nanti di buku-buku paketnya juga masih ada. Kita masuk pada kapasitor keping sejajar di sini. Ada dua buah keping, yang satunya diberi muatan positif, di sini yang A, muatan positif, kemudian yang satunya diberi muatan negatif. Karena ada dua buah muatan yang berbeda di sini, maka ada medan magnet yang arahnya menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif. Makanya di sini E-nya digambarkan arahnya menuju ke muatan negatif. Kemudian antara A dan B di sini juga ada beda potensial V, gitu ya, dengan jarak D antara dua buah keping sejajar. Sehingga dari persamaan hukum Gauss yang dapat tuliskan bahwa E sama dengan rapat muatan dibagi epsilon 0. Nah, rapat muatannya itu sama dengan Q per A. Ini dapat dituliskan bahwa rapat muatan itu sama dengan Q per A. Maka dapat dituliskan bahwa E sama dengan Q dibagi epsilon 0 dikalikan A. Ini awalnya berasal dari hukum Gauss. Kemudian tegangan antara kedua plat yang dihubungkan, ini hubungan antara V terhadap E, dapat dituliskan bahwa E sama dengan V per D, atau V sama dengan E kali D. Sehingga dari dua persamaan ini dapat dituliskan bahwa V sama dengan QD per epsilon 0A. Maka kalau kita masukkan ke kapasitornya sendiri, C sama dengan Q per V. Kalau V-nya kita rubah ke sini, QD per epsilon 0A, kita mendapatkan C sama dengan epsilon 0 A per D. Dengan A adalah luas plat kapasitor, D-nya adalah jarak antara dua buah plat kapasitor. Ini persamaan umumnya bahwa C sama dengan epsilon 0 A per D. Nah, ketika
antara dua plat ini tidak ada bahan dielektrik, maka C-nya itu biasanya dikasih C0. Berarti di situ hampa udara atau tidak ada bahan dielektrik yang lain. Jadi C0 sama dengan epsilon 0 A per D. Bagaimana hubungannya ketika di antara dua plat itu diisikan bahan dielektrik? Nah, ini dapat dilihat di sini. Bila di dalamnya diisi bahan lain yang punya konstanta dielektrik K gitu, maka kapasitasnya menjadi C sama dengan K epsilon 0 A per D. Sehingga hubungan C terhadap C0 dapat dituliskan bahwa C sama dengan itu K dikalikan C0. Ini adalah persamaan hubungan antara C terhadap C0. C0 itu apa? Ketika antara dua plat tidak ada bahan dielektrik. Kalau C-nya berarti antara kedua plat ada bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik sebesar K. Ya, kita lanjutkan ke hubungan kapasitor. Secara umum bahwa hubungan kapasitor itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah hubungan seri, yang kedua adalah hubungan paralel. Jadi seri, kalau kalian perhatikan pada gambar susunan seri, itu ketika kapasitor itu kita susun secara tidak ada titik cabangnya antara C1, C2, C3, sebanyak kapasitor yang kita susun itu tidak ada titik cabang. Artinya kalau tidak ada titik cabang di sini berarti kuat arus atau muatan yang mengalir adalah besarnya sama. Artinya Q di C1 itu sama dengan Q di C2 sama dengan Q totalnya. Maka dituliskan di sini Q sama dengan itu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Kemudian beda potensial bagaimana merupakan penjumlahannya. Sehingga pada gambar di sini kalau kita tuliskan berarti VAB katanya itu. VAB ya sama dengan V1 ditambah V2 sama dengan Q per C1 ditambah Q per C2. Sehingga kalau kita tuliskan persamaan umumnya bahwa 1 per CS itu sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya sejumlah kapasitor yang kita rangkai seri. Ini adalah hubungan seri. Sekali lagi, kalau seri muatannya sama besar. Kemudian beda potensial merupakan penjumlahan dari beda potensial yang ada pada kapasitor yang kita rangkai seri. Dalam gambar di sini adalah VAB sama dengan V1 ditambah V2. Gitu ya. Kita lanjut ke hubungan berikutnya. Yang kedua adalah paralel. Paralel yaitu manakala di sini ada titik cabang. Artinya Q-nya itu, I-nya itu dipecah. Dapat disimpangkan, dapat dibagi menjadi sebanyaknya cabang itu. Sehingga kalau kita gambarkan seperti ini ada Q gitu ya. Maka ini akan muncul ini Q1, di sini muncul Q2. Artinya Q1 ditambah Q2 itu sama dengan Q total. Sehingga dapat dituliskan di sini Q1 Q sama dengan Q1 ditambah Q2. Nah, Q sama dengan apa? C kali V. Maka muncul C total. Totalnya adalah paralel dikalikan V sama dengan C1 V1 ditambah C2 V2. Nah, syaratnya sekali lagi, kalau untuk seri tadi V-nya ditambah, tapi kalau untuk paralel V-nya sama. Bahwa V1 sama dengan V2 sama dengan V. Saya tuliskan di sini aja ya. Syaratnya V1 itu sama dengan V2 sama dengan V. Maka ditulis CP dikalikan V sama dengan C1 kali V ditambah C2 kali V. V-nya dicoret karena besarnya sama. Maka kita peroleh CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Lanjut. Energi kapasitor. Sesuai dengan fungsinya, maka kapasitor yang mempunyai kapasitas besar akan dapat menyimpan energi lebih besar pula. Nah, energi ini sebenarnya diperoleh dari hubungan ini Q sama dengan C kali V tadi.
Kalau kita peroleh ini Q sama dengan CV. Ini sama juga dengan Y sama dengan M kali X. Maka kalau kita gambarkan ke grafik, nah grafik kayak gini, Y-nya adalah Q, ya. X-nya adalah V, maka bentuknya kayak ini V tadi ya, V di sini Q. Nah, ini dapat dilihat yang namanya energi itu sama dengan luas alas di bawah kurva. Ini luas alas di bawah kurva itu sama dengan energi V. Sehingga V-nya itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya adalah V, kali tingginya adalah Q. Awalnya dari sini. Makanya kita peroleh setengah QV atau setengah VQ. Dengan Q sama dengan C kali V. Ya. Q sama dengan C kali V. Kalau kita masukkan ke sini menjadi setengah kalikan V dikalikan CV. Kita peroleh menjadi setengah CV kuadrat. Ini persamaan energi yang pertama. Kemudian kalau misalkan V-nya kita rubah, V-nya kita rubah, V sama dengan apa? Q per C. Nah, di sini tak kurangkan di sini. Kalau Q-nya kita rubah, V-nya sama dengan Q per C, maka V sama dengan setengah Q V. Q-nya diganti menjadi C per V. Jadi C per V. Ya. V-nya menjadi Q per C ya, Q per C. Setengah, kita tulis saja Q kali V. Nah, Q-nya, V-nya itu sama dengan Q per C. Masuk sama dengan setengah dikalikan Q ya, dikalikan Q per C. Ini menjadi setengah Q kuadrat per C. Boleh ini, boleh yang ini, boleh yang ini. Silakan. Ada 3 persamaan energi sesuai dengan yang diketahui pada soal nanti apa. Kalau CV ya kita gunakan setengah CV kuadrat. Kalau QV berarti setengah QV. Kalau Q terhadap C berarti setengah Q kuadrat per C dan seterusnya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Perhatikan ini. Pada gambar di samping ini tentukanlah A kapasitor pengganti rangkaian. Kita konsentrasi pada A dulu. Jadi bentuk gambar seperti ini itu dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, ini. Nah, ini menjadi CP. CP di sini katakanlah C1, ini C2 gitu ya. Itu tetap C1, C2. CP-nya berapa kita cari? CP sama dengan 6 ditambah 3 ditambah 3 ya. Jadi CP sama dengan 6 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan berapa itu? 12 farad. Nah, setelah itu baru kita seri. Kita cari SCS-nya total. Yang A. 1 per CS itu sama dengan 1 per CP ditambah 1 per C1 ditambah 1 per C2. Nah, di sini lanjutkan. 1 per CS itu sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 4. Penyebutnya 12 ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ya, sama dengan 6 per 12. Maka CS-nya dibalik 12 per 6 sama dengan berapa? 2 ya, farad. Mohon maaf, ini bukan mikrofarad ya, tapi bukan mikrofarad tapi farad. Sudah? Ini adalah yang A. Kemudian yang B. Berapakah energinya? Kita sudah punya C total sama V 24. Maka kita gunakan setengah CV kuadrat. Bahwa energi B sama dengan setengah CV kuadrat. C-nya C total.
V-nya juga V total, ya. Sama dengan setengah dikalikan 2 dikalikan 24 kuadrat. Sama dengan ya 24 kuadrat dicatat ini ya. 24 kali 24 terus ya 24 kali 24 16 1 8 9 8 4 6 7 5 5 7 6 Joule 5 7 6 Joule itu yang B. Kemudian potensial pada kapasitor 4 farad. 4 farad itu C2. Berapakah itu C totalnya dulu, Q totalnya dulu. Karena kalau seri di gambar A itu, kalau seri itu Q-nya sama. Nah, kita manfaatkan ini, kita cari serinya dulu. Nah, kalau kita seri dulu yang C berarti Q sama dengan CV. Sama dengan C-nya C total. C totalnya adalah 2 dikalikan 24 ya. Sama dengan 48 kolom. 48 kolom itu sama dengan Q total, sama dengan QP, sama dengan Q1, sama dengan Q2. Karena yang disari adalah CP, C1, dan C2. Maka ditulis di sini. Q total itu sama dengan QP, sama dengan Q1, sama dengan Q2. Oke, sekarang berapakah potensial pada kapasitor 4 farad? 4 farad itu adalah C2. Tinggal kita masukkan Q2 sama dengan C2 kali V2. Masuk ya. Kita masukkan di sini. Q2 sama dengan C2 kali V2. Nah, berapa Q2-nya tadi? 48 ya. 48 ya. Sama dengan C2-nya tadi 4 dikalikan V2. Sehingga V2-nya sama dengan 48 dibagi 4 sama dengan 12 volt. Oke, kayak gitu. Kita lihat sebelumnya. Nah, yang D, muatan pada kapasitor 3 farad. 3 farad itu terletak yang di paralel. Maka kita masuk ke fungsi paralel. Kalau paralel tadi yang sama adalah V-nya. Ya, yang sama adalah V-nya. Q-nya sudah dapat. QP-nya itu sama dengan 48 kolom. Nah, tinggal kita masukkan yang D. Nah, yang D ya. Yang D. QP sama dengan CP kali VP. QP-nya 48 tadi. CP-nya tadi berapa? Kita cek lagi. CP-nya itu sama dengan berapa tadi? 12 ya. Nah, 12. CP-nya 12. 12 dikalikan VP. Sehingga VP itu sama dengan 48 dibagi 12 sama dengan 4 ya, volt. Nah, ini sama dengan yang D3 farad tadi. Maka VP V sama dengan C kali V. 4 itu. Q sama dengan C kali V. Q sama dengan C kali V. Sama dengan 4, 3 dikalikan 4. Sama dengan 12 kolom. Nah, ini dikasih keterangan di sini bahwa VP itu sama dengan V3 tadi ya. Sama dengan V berapa lagi tuh? Sama dengan 4 volt. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini nomor 2. Suatu kapasitor keping sejajar itu mempunyai kapasitas 5 mikrofarad. Jika ruangan di antara keping-keping berisi udara, artinya di sini berarti diketahui C0-nya sama dengan 5 mikrofarad. Jadi C0-nya sama dengan 5 mikrofarad.
Jika ruangan tersebut diisi porselen, kapasitasnya menjadi 30 mikrofarad. Berarti C-nya yang sudah ada bahannya sama dengan 30 mikrofarad. Pertanyaannya, berapakah konstanta dielektriknya? K-nya itu berapa? Nah, tinggal masuk. C sama dengan K dikalikan C0. Gitu. Sehingga K sama dengan C dibagi C0. Sama dengan 30 dibagi 5. Sama dengan 6. Ya, kita lihat contoh yang nomor 3. Perhatikan gambar dua pasang kapasitor keping sejajar berikut. Jika A1 sama dengan setengah A2, D2 sama dengan 3D1, maka perbandingan kapasitas kapasitor keping sejajar antara gambar 2 dengan gambar 1 adalah berapa? Berarti C2 dibanding C1-nya itu berapa? Pertanyaan itu ya. C2 per C1-nya ini berapa? Saya ingatkan di sini bahwa C itu sama dengan epsilon 0 A per D. Artinya di sini bahwa C itu dipengaruhi oleh A berbanding lurus dan terbalik terhadap D. Sehingga kalau kita bandingkan persamaannya menjadi C2 per C1 ya sama dengan A-nya lurus A2 per A1 kali D-nya berbalik D1 per D2. Tinggal kita masukkan aja A1, A2 tetap ya. A1-nya setengah A2 dikali D1 tetap, D2-nya sama dengan 3D1. 3D1 ini coret ya. Nah, begitu. Ini setengah ke atas menjadi 2/1 sama dengan 2 dikalikan sepertiga. 2 dibanding 3 ini hasilnya. Nah, ini soal silakan dicoba dikerjakan. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan, ada 1, 2, 3. Nah, ini ada tambahan lagi 4, 5, ada 5 soal. Silakan dicoba dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.